Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru, di mana di sini saya akan membagikan tentang hal-hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama saya memegang sebuah perusahaan. Oke, langsung masuk. Minggu ini saya masih fokus di evaluasi, dan ada satu hal menarik yang saya temukan selama mengevaluasi tim sales, yaitu adalah cara mereka berjualan bagaimana, seberapa mereka bisa menerapkan apa yang sudah saya ajarkan. Singkat cerita, tim sales saya adalah mereka yang sudah punya pengalaman sebelumnya bekerja di dunia sales. Sehingga ya ini hal yang agak negatif sih sebenarnya. Karena mereka sudah punya pengalaman, mereka sudah terbiasa, mereka sudah diajarkan tentang memfokuskan fitur dan benefit ketika bertemu dengan customer. Sementara hal yang saya inginkan, hal berbeda yang saya inginkan adalah jangan fokus di situ, tapi fokuslah pada menyelesaikan masalah customer. Temukan apa masalahnya, selesaikan lewat produk atau jasa yang kita jual. Sudut pandangnya kan nggak berbeda. Dan karena sales saya sudah terbiasa di yang lama, jadi yang model seperti itu, mereka umumnya kesulitan untuk menerapkan hal yang baru. Oke. Jadi kalau untuk proses awal, mereka mungkin bisa karena mereka ya sudah sering saya ajarin tentang bagaimana sih cara membukanya dan sebagainya, mereka sudah mulai bisa menerapkan. Yang saya dapati masih susah adalah ketika mereka mulai handling objection. Nah, ini baru nih, karena saya terus terang belum mentraining mereka tentang handling objection. Jadi ada kasus ketika mereka handling objection, mereka itu masih menggunakan cara yang lama, yaitu fokus kepada fitur dan benefit. Dan mereka ketika di objection customer, mereka berusaha mendorong balik si customer lewat fitur dan benefit dari produk yang dijual. Padahal hal seperti itu kurang efektif, kurang tepat. Karena psikologinya ketika customer mendorong, kita dorong balik, ya ini jadi dorong-dorongan, nggak akan selesai. Bukannya customer beli, dia akan semakin kekeh mempertahankan opininya, dan ujung-ujungnya ya sudah, dia nggak jadi beli. Nah, hal yang saya ajarkan adalah ketika kamu di objection, hal yang harus dilakukan adalah menggali. Kenapa sih kok customer bisa mengeluarkan objection seperti itu? Karena pada umumnya ada dua. Yang pertama, memang customer keberatan di sana karena dia belum mendapati value yang sesuai yang diinginkan. Atau yang kedua, masalahnya itu nggak ada di sana. Jadi, belum dapat akar masalahnya. Kita masih menyelesaikan yang masalah yang ya masih di ujung. Akarnya ini belum dapat. Nah, untuk kita bisa tahu dari dua tadi yang mana, hal yang harus kita lakukan adalah gali. Yang pertama, kita gali apakah ini alasan yang dibuat customer karena masalahnya belum dapat yang sebenarnya, yaitu kita konfirmasi. Kalau ternyata bukan dan memang ini masalah sebenarnya, berarti kan pilihan yang kedua tadi, value yang didapat customer dirasa belum sesuai, sehingga dia objectionnya keluar. Nah, ketika kasus yang kedua ini, yang perlu kita lakukan adalah tetap gali kenapa dia berpikir seperti itu. Nah, ini langsung contoh kasus nih, menarik karena kejadiannya kemarin. Jadi salah satu sales saya menemui saya, dia bilang, Pak, ini ada objection nih, sudah dijelaskan masalahnya, sudah dapat, menurut dia ya sudah dapat, seharusnya bisa selesai, tapi di akhir-akhir waktu mau closing, waktu mau beli, si customer ini mengeluarkan objection bahwa ongkos kirimnya terlalu mahal karena posisinya dia di luar pulau. Nah, si sales saya berusaha untuk mencoba menerapkan apa yang sudah saya ajarkan, tapi karena dia masih baru hal ini hal yang masih asing, dia pun akhirnya minta bantuan saya untuk one-on-one coaching. Jadi sebelum dia handle objection tadi, dia tanya dulu, Pak, ini yang dilakukan bener nggak kayak gini? Nah, simple. Kalau caranya dia yang lama, tentu ketika dia di objection, ongkos kirimnya mahal nih karena luar pulau, hal yang dilakukan apa? Tentu nyari alternatif ekspedisinya lebih murah. Tapi bisakah itu menyelesaikannya? Nggak tahu. Biasanya sih nggak berhasil, kecuali memang selisihnya benar-benar jauh ya. Nah, tapi kemarin yang dilakukan sales saya adalah dia menerapkan apa yang saya ajarin, menerapkan kondisi psikologi untuk tidak dorong balik. Dia tanya, Pak, bisa tolong dijelaskan kenapa Bapak berpikir kok ongkos kirimnya mahal? Simple, nanya cuma itu toh. Dan ternyata hal menarik yang didapatkan adalah feedback dari customer. Dia cerita bahwa, oh ya, saya cek ongkos kirimnya dari Jakarta ke tempat saya seharusnya sekian. Nah, kata kuncinya itu dari Jakarta ke tempat saya sekian, padahal lokasi kami di Surabaya. Mendengar hal seperti itu, langsung sales saya, oh ternyata kamu objectionnya itu karena ini. Dan dia langsung handle-nya gampang sekali. Oh maaf Pak, keliru.
posisi kami di Surabaya, sehingga ongkos kirimnya tadi saya ceritakan itu merupakan ongkos kirim dari Surabaya ke tempat Bapak di luar pulau. Nah, hal simpel seperti ini langsung customer apa? Oh gitu, saya kira di Jakarta, makanya saya kira ongkos kirimnya mahal, makanya tadi saya nggak mau. Setelah itu langsung, oke, akhirnya dia proses dan dia beli. Nah, contoh kasus ini real dan ini seolah-olah itu simple. Tapi kenapa banyak sales yang tidak bisa menghandle-nya seperti ini? Karena kembali mereka begitu dapat objection, mereka berasumsi dan mereka counter balik si customer, akhirnya ya ini dorong-dorongan. Padahal hal yang harus dilakukan adalah gali kenapa sih customer kok berpikir seperti itu. Dan ketika diterapkan hasilnya ternyata mudah sekali, gampang dan langsung terjadi closing. Nah, jadi poin yang ingin saya jelaskan hari ini, pastikan Anda mengajarkan tim sales Anda untuk tidak melakukan cara-cara yang seperti dulu, yaitu fitur dan benefit apa difokuskan, berusaha didorongkan ke customer, dimasukkan customer, dan begitu mendapat nilai objection, ini lebih didorongkan lagi. Tapi hal yang seharusnya dilakukan adalah menerapkan trik psikologi. Satu, jika didorong, jangan dorong balik, tapi gali. Nah, gali ini ada trik psikologinya yang nomor 2, yaitu kita mengerti customer sebelum mereka mau mengerti kita. Karena pada dasarnya orang kalau sudah dimengerti, mereka mau berusaha mengerti balik. Dan hal ini terbukti karena ketika si customer tadi objection, sales saya nggak dorong balik, tapi berusaha ngerti kenapa toh kok kamu bilang seperti itu. Dan ketika customer merasa dimengerti, dia bisa open, dia bisa mudah menerima apa yang dikatakan sales saya. Nah, oke. Jadi poinnya seperti itu, ada 2. Yang pertama, coba terapkan cara berbeda, jangan sekedar dorong dengan fitur dan benefit, tapi cobalah mengerti apa yang diinginkan customer sehingga mereka pun mau mengerti apa yang Anda sampaikan. Oke, sampai di sini dulu. Minggu depan saya akan catatkan lagi hal berbeda apa yang saya lakukan. Kalau evaluasinya sudah selesai, ya saya bagikan hasilnya. Kalau belum, ya mungkin kayak hari ini. Jadi problemnya apa, itu yang saya bagikan. Oke, sampai jumpa di minggu depan.